Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Kalian bisa melihat di gambar ini ada 3 orang yang sedang bermeditasi. Nah, kita akan lakukan meditasi. Duduklah dengan tenang, badan tegap, pejamkan mata, rilekskan tubuh, lalu tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas, aku tenang. Tarik napas, aku tenang. Hembuskan napas, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga engkau merasa tenang. Baiklah, mari selanjutnya kita mempelajari tentang rintangan dalam meditasi ketenangan. Materi kelas 8 Pendidikan Agama Buddha semester genap. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang meditasi. Masih ingat anak-anak, ada 2 jenis meditasi? Ya, betul. 1 meditasi benar dan 2 meditasi salah. Dikatakan benar karena meditasi tersebut membawa kedamaian dan ketenangan batin serta mengikis sifat-sifat loba, keserakahan, kebencian, dan kemarahan. Dikatakan salah karena justru meditasi yang dilakukan memperbanyak keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dalam diri kita. Baiklah, kita akan mempelajari tentang rintangan dalam melakukan meditasi ketenangan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi objek dalam meditasi ketenangan, menjelaskan watak atau cerita manusia, dan menjelaskan hambatan dalam meditasi. Nah, tahukah kalian ada berapa banyak objek meditasi ketenangan? Iya, betul. Ada 40 macam objek meditasi yang terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah 10 kasina atau 10 perwujudan benda. Bisa berupa tanah, air, api, atau warna merah, warna kuning, dan warna putih. Lalu ada 10 asubha atau 10 perwujudan mayat. Nah, berbagai perwujudan mayat ini akan cocok untuk watak-watak tertentu dan tentunya harus dengan pendampingan seorang guru meditasi. Kemudian ada 10 anusati atau 10 perenungan, terdiri dari perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha, dan Sila atau kemoralan, Jaga atau kemurahan hati, alam dewa, kematian jasmani, perenungan terhadap napas, dan perenungan terhadap nibbana. Lalu ada 4 apamana atau 4 pengembangan sifat-sifat luhur, yaitu metta atau cinta kasih, karuna atau ulas asih, belas kasihan, mudita atau empati, dan upeka tenang seimbang. Lalu ada 4 ruangan tanpa batas, 1 perenungan terhadap makanan, aharepati kulasana, 1 analisa terhadap 4 unsur badan jasmani, yaitu unsur panas, padat, air, dan cair, dan gerak. Oke, ini adalah 40 macam objek yang bisa digunakan untuk melakukan meditasi supaya membawa kebaikan dalam hidup kita. Lalu watak atau carita manusia terdiri dari watak manusia yang didominasi ke nafsu keinginan atau raga carita, kebencian atau dosa carita, kebodohan atau ketidaktahuan moha carita, kekhawatiran atau pikiran tidak terkendali witaka carita, mudah percaya sada carita, cerdas atau intelektual budi carita. Nah, ini adalah 6 watak manusia. Untuk apa kita mengetahui jenis-jenis watak ini? Ini ada hubungannya dengan pemilihan objek meditasi. Untuk orang dengan watak tertentu akan cocok dengan objek tertentu. Kenapa? Karena ketika hal itu sesuai, dia akan bisa melakukan meditasi dengan lebih sedikit gangguan, ya.
Mari kita lihat hubungan antara watak ini dan pemilihan objek meditasi serta ciri-ciri watak tersebut apa. Yang pertama, orang yang didominasi dengan nafsu keinginan atau sering disebut dengan raga carita. Watak ini melaksanakan sesuatu berdasarkan keserakahan, cenderung ke arah kecantikan dan keindahan, kagum melihat suatu kebajikan walaupun kecil sekali, mudah melupakan kesalahan orang lain, cerdik tapi sombong, berambisi besar dan mementingkan diri sendiri. Nah, untuk orang yang memiliki kecenderungan watak seperti ini, tempat meditasi yang cocok adalah tempat yang bisa menyeimbangkan sifatnya. Kalau sifatnya suka dengan keindahan dan hal-hal yang mewah, maka tempat meditasi yang disarankan adalah tempat yang tidak rapi, yang kotor, pakaian pun juga jelek, postur tubuh sebaiknya banyak mungkin menggunakan sikap berjalan dan berdiri. Sedangkan objek meditasi yang tepat bisa menggunakan 10 asubha dan 1 kaya gata sati. Nah, ini tadi karena orangnya suka dengan keindahan, maka objek meditasi sebaiknya 10 asubha atau 10 perwujudan mayat untuk menyeimbangkan pemikirannya. Lalu karakter atau watak yang kedua adalah orang yang didominasi dengan kebencian atau dosa carita. Watak ini melaksanakan sesuatu berdasarkan kebencian, cenderung ke arah panas hati, suka marah, suka jengkel, iri hati, tidak senang melihat kesalahan walaupun kecil, suka bermusuhan, memandang orang lain lebih rendah, dan suka memerintah atau mendikte orang. Tempat meditasi yang cocok untuk orang dengan watak seperti ini adalah tempat yang rapi, bersih, indah. Postur meditasi sebanyak mungkin menggunakan sikap berbaring atau duduk. Objek yang cocok 4 kasina dari 10 kasina, yaitu warna biru, merah, kuning, dan putih. Lalu 4 apamana, metta, karuna, mudita, dan upeka. Watak ketiga adalah watak yang didominasi dengan sifat kebodohan atau ketidaktahuan atau moha carita. Orang yang melaksanakan sesuatu berdasarkan kebodohan batin cenderung ke arah kelemahan batin, suka bingung, suka ragu-ragu, suka khawatir, menggantungkan diri pada pendapat orang lain, pikirannya ruwet, malas, pendiriannya tidak tetap, kadang-kadang kukuh memegang suatu pandangan meskipun pandangan itu keliru. Nah, untuk orang yang didominasi dengan watak ketidaktahuan seperti ini, maka tempat meditasi yang cocok adalah tempat yang terang, tidak gelap, banyak cahaya, ya, terbuka dan luas. Postur meditasi yang cocok adalah berjalan. Lalu objek meditasi apa? Objek meditasinya anapanasati atau objek perenungan terhadap napas. Watak keempat adalah watak yang didominasi kekhawatiran atau pikiran tidak terkendali atau witaka carita. Orang-orang seperti ini akan suka melamun, melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa, cenderung ke arah kegugupan, kegagalan dalam usaha, suka berteori, pikirannya sering berkeliaran, tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial, mudah gelisah, bergerak tanpa tujuan yang jelas. Nah, orang yang mudah khawatir ini, tempat meditasi yang cocok adalah ruangan yang sempit, bersih, dan cukup mendapatkan cahaya. Ya, karena dia suka bergerak, maka diberi ruangan yang sempit biar belajar berhenti atau diam. Nah, postur tubuh yang sesuai adalah yang sama dengan raga carita. Masih ingat postur tubuh untuk orang yang wataknya raga carita atau watak dipenuhi dengan nafsu keinginan? Iya, berjalan atau berdiri. Objek meditasinya adalah anapanasati atau pernapasan. Kemudian yang keempat, watak orang yang dominan untuk mudah percaya atau sada carita. Orang yang kuat keyakinannya, melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan, kecenderungan ke arah rendah hati, dermawan, jujur, suka menemui orang-orang bijaksana, orang suci, suka mendengarkan dhamma, yakin pada sesuatu yang dianggap baik, mudah percaya dan sangat mudah diyakinkan.
Karena orang yang mudah percaya, maka ia seringkali mudah untuk tertipu. Nah, karena itu kalau kita merasa memiliki sifat mudah yakin, kita harus kembangkan kebijaksanaan agar tidak mudah untuk tertipu. Tempat meditasi yang cocok adalah semua lingkungan. Objek meditasinya yaitu 6 anusati atau 6 perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, Jaga, dan Dewata. Ini adalah objek meditasi yang akan bisa mengarahkan orang dengan watak ini memiliki keyakinan yang kuat tetapi memiliki kebijaksanaan yang baik juga. Kemudian watak terakhir atau watak keenam yaitu watak orang yang didominasi dengan sifat cerdas atau intelektual. Budi Carita, orang yang bijaksana, cerdas, dan mempunyai pengetahuan dharma, melaksanakan sesuatu dengan hati-hati, cenderung ke arah perenungan terhadap tilakana atau 3 corak dunia, yaitu corak anicca, selalu berubah, anatta, tanpa inti, dan dukkha atau tidak memuaskan. Meditasi selalu ingin tahu, belajar dan meneliti untuk menambah pengetahuan, mempunyai kawan yang baik dan bersedia mendengarkan pandangan orang lain. Namun, kelemahan orang yang dominasi cerdas atau intelektual ini, ia biasanya tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu walaupun sesuatu itu baik kalau belum terbukti secara logikanya. Tempat meditasi yang cocok semua tempat. Objek meditasi ada 4 yaitu Marananusati, perenungan terhadap kematian, Upasamanusati, Aharepatikula Sanya, dan Catu Datu Wawatana atau perenungan terhadap 4 unsur tubuh. Nah, itulah hubungan antara watak manusia dan pemilihan objek meditasi. Oke, sekarang ada diskusi. Saat meditasi, Bodhi merasakan keinginan yang kuat untuk makan sambil menonton film kesukaannya. Apalagi hari ini ada episode baru dari film tersebut. Apakah nama hambatan yang dihadapi Bodhi ini? Berilah saran kepada Bodhi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, di sini kalian bisa mengidentifikasi kira-kira watak Bodhi itu apa. Lalu hambatan yang dia alami ini namanya apa? Lalu saran meditasinya bagaimana? Mengenai hambatan nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke. Hambatan meditasi ada 2, hambatan dari dalam dan hambatan dari luar. Hambatan dari dalam terkait dengan hal-hal di luar diri kita. Terdiri dari 10 atau disebut dengan dasa pali bodha, 10 hambatan dari luar diri. 1. Tempat tinggal yang sesak. 2. Bergaul dengan umat awam. 3. Hadiah mengikut pekerjaan, perjalanan, keluarga, penyakit, pelajaran, dan kesaktian. Lalu hambatan dari dalam itu disebut dengan panca niwarana atau 5 hambatan dari dalam diri. 1. Nafsu indrawi atau kamacanda akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan objek yang indah tanpa disertai kebijaksanaan. Seperti tadi Bodhi ya, dia ingin makan gitu kan. Itu karena dia mengingat bahwa makanan itu sesuatu yang lezat ya. Jadi ia memperhatikan objek yang membuatnya senang. Nah, orang dengan hambatan seperti ini cara mengatasinya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pengendalian diri atau perhatian sati. Hambatan yang kedua adalah niat buruk atau kebencian. Akan timbul apabila orang ulang-ulang memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kebencian atau ketidaksukaan tanpa disertai kebijaksanaan. Saat kalian mulai meditasi dengan duduk bersila misalnya, tidak berapa lama akan muncul rasa sakit di kaki. Nah, ketika kalian memperhatikan rasa, aduh sakit, kenapa kok sakit ya, lama sekali meditasi, kapan selesainya? Nah, inilah muncul niat buruk atau kebencian dalam diri kita, tidak menyukai sesuatu. Cara mengatasi, kembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Yang ketiga, hambatan kemalasan atau kelembaman dan kelesuan. Tina mida akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan rasa segan, rasa malas, kelelahan, mengantuk sesudah makan atau mengantuk sesudah makan tanpa disertai kebijaksanaan.
Cara mengatasinya, kembangkan semangat atau wirya. Lalu, hambatan yang keempat adalah kegelisahan dan kecemasan. Udaca dan kukuca akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan ketidaktentraman pikiran tanpa disertai kebijaksanaan. Cara mengatasinya, tumbuhkan dan kembangkan tekad dan konsentrasi yang kuat. Hambatan kelima yaitu keraguan atau wicikicca akan timbul apabila orang berulang-ulang memperhatikan sesuatu yang menyebabkan timbulnya keraguan-raguan tanpa disertai kebijaksanaan. Cara mengatasinya, menumbuhkan dan mengembangkan keyakinan atau sadar. Nah, itulah 5 hambatan meditasi yang mungkin kita alami. Kalau kita simak lagi 5 hambatan dari dalam ini sepertinya juga kita alami walaupun tidak meditasi ya. Pernah kalian merasa segan melakukan sesuatu? Nah, berarti itu punya hambatan tentang kemalasan. Cara mengatasinya, tumbuhkan semangat. Oke. Nah, ini ada diskusi kedua. Setelah merenung dan mengamati diri sendiri, Bodhi menemukan bahwa dirinya mudah bingung, sering ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, mudah khawatir terhadap suatu hal yang belum terjadi, dan kurang teguh dalam pendirian. Analisalah apakah watak dominan dari Bodhi ini. Berilah saran agar meditasi yang dilakukan Bodhi membawa kemajuan batin. Nah, 2 meditasi ini bisa kalian kerjakan bersama teman melalui chat atau dengan orang tua atau dengan kakak, diskusikan ya. Nah, setelah itu hasilnya dikirim di Google Classroom. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat ataupun di grup WA kita ya. Kemudian ini adalah evaluasi 5 soal untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang kita bahas pada hari ini atau belum ya. Bisa kalian jawab dengan teliti lalu dikirim ke Google Classroom. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dipahami dan dimengerti dengan baik dan membawa manfaat dalam hidup kita. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi. Jangan lupa tetap berbakti pada orang tua. Semangat belajar dan semoga pandemi yang kita hadapi segera berakhir. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Namo Buddhaya.